Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita selalu bermohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu istiqomah di dalam jalan kebaikan. Ada hal yang menjadi penting untuk lalu kita bahas pada kesempatan lanjutan ini adalah pada rukun Islam ya yang terakhir, yakni apa? Haji. Haji itu menjadi bagian yang setiap kita muslim mengharapkan betul Allah kasih kemudahan baik secara materi ataupun secara fisik ya. Bahkan sekarang kemudian berharap pada sisi ketepatan waktu, karena bagaimanapun Indonesia menjadi penyokong haji terbesar di dunia yang kemudian tiap tahun kemudian senantiasa meriah ya para haji yang dari Indonesia. Secara bahasa haji itu dimaknai ya dengan menyengaja ziarah ke Ka'bah. Lalu menurut istilah haji ini lebih kepada mengunjungi Baitullah di Mekah, tentu dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat serta tata cara ya yang sudah ditentukan. Nah, ketika kemudian kita misalnya mengambil satu surah Al-Imran 97, betapa kemudian Allah itu memberikan kewajiban haji ini ya pada setiap kita untuk ke Baitullah, yakni bagi orang-orang yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini menjadi jelas ketika kemudian syarat-syarat haji itu diantaranya adalah ada kuasa, ada kemampuan, selain tentu syarat merdeka ya, baligh, dewasa ya, berakal, dan tentu memiliki keyakinan sebagai seorang muslim. Lalu ketika membahas tentang haji secara rukun kita sangat paham, dimulai dari ihram ya, lalu wukuf ya, tawaf, ada sa'i, ada tahallul, dan tertib itu menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi. Karena ketika kemudian antara amalan tahallul, sa'i, tawaf, wukuf, dan ihram ini tidak rutut ya, maka tidak sah, karena ini menjadi salah satu rukun di dalam menjalankan ibadah haji. Lantas bagaimana dengan ihram? Ihram itu di awal ya sebagai amalan rukun haji merupakan perbuatan yang memang dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Di antaranya adalah mandi ya, lalu membersihkan badan secara bersih ya, memotong kuku, kumis ya, lalu memakai wangi-wangian serta memperbanyak talbiyah dan sholat sunnah ihram. Dengan demikian maka sahabat sekalian, ketika kemudian kita melihat ihram dengan kesunannya kita jalankan dengan baik, dilanjutkan dengan wukuf di Arafah. Wukuf ini berarti apa? Berada di Arafah itu waktunya dimulai dari tergelincirnya matahari ya pada tanggal 9 Zulhijjah, dan ini tentu disandarkan pada sabda Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu menyuruh seseorang untuk menyerukan haji ialah di Arafah barang siapa datang pada malam 10 fajar ya. Dan inilah yang kenapa kemudian wukuf menjadi pembeda nanti dengan amalan umroh ya. Nah, rukun yang selanjutnya adalah tawaf. Tawaf ini mengeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam pelaksanaan tawaf maka para jamaah haji umroh itu biasanya tidak perlu berniat sendiri karena sudah terkandung di dalam ihramnya. Sehingga syarat dari tawaf itu antara lain adalah suci ya, dari hadas yang kecil dan besar tentu, lalu dari najis, menyempurnakan tawafnya dengan 7 putaran ya, 7 putaran mengelilingi Ka'bah itu, dan tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Dan setiap kita tentu berkeinginan menjalankan sunnah untuk mencium Hajar Aswad itu. Lalu bagaimana dengan sa'i? Sa'i kita mengenal dengan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, dan secara kesejarahan singkat kita juga masih mengingat betapa itu perjuangan dari seorang Ibnu Hajar yang kemudian berlari baina Safa wa Marwah ya, mencarikan air minum untuk Ismail alaihissalam yang
kemudian di situ muncul ya mukjizat atau kebesaran Allah, ya, justru dari injakan kaki Nabi Ismail alaihissalam muncullah air Zam-Zam yang melegenda dan akan berterusan sampai hari akhir nanti, kabarnya begitu. Dan kita yakini air Zam-Zam ini memang luar biasa. Lalu beberapa syarat dari sa'i ini antaranya adalah dimulai dari Sofa, diakhiri Marwah. Lakukan 7 kali. Sa'i hendaknya dilakukan setelah tawaf, ya, tawaf baru kemudian sa'i, ya. Lalu perjalanan dimulai dari Bukit Safa ke Marwah, dan dari Bukit Marwah ke Sofa masing-masing dihitung 1 kali. Dengan demikian maka ketika sa'i itu sudah dijalankan, kita melanjutkan dengan tahallul, mencukur rambut, ya, menggunting kepala sebagai bagian rambut kepala maksudnya, sebagai tanda telah bebas ya dari larangan-larangan di selama haji ataupun umrah. Tertib, menertibkan ini artinya adalah mendahulukan, ya, mendahulukan mana yang kemudian rukun-rukunnya, dan dengan demikian maka kita menyempurnakan haji ini. Bagaimana dengan wajib haji? Kalau wajib haji lebih merupakan perbuatan yang dilakukan selama pelaksanaan haji, tetapi bila tertinggal maka ibadah hajinya itu tetap sah. Tapi membayar dam atau denda itu yang membedakan. Lalu mulai ihram, ya, mabit, bermalam di Muzdalifah, mabit di Mina, lalu melontar zamrah, ula, wusta, dan aqobah, serta menghindari perbuatan yang terlarang selama ihram. Di antaranya juga wajib haji itu adalah tawaf wada, ya, tawaf perpisahan bagi orang yang akan meninggalkan kota Mekah. Nah, sahabat sekalian, yang terakhir yang penting kiranya untuk kita bahas sekilas dalam kesempatan ini adalah mengenai sunnah haji. Ada beberapa amalan sunnah, diantaranya membaca talbiyah, ya, lalu apalagi membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, berdoa, ya, melakukan tawaf qudum, dan juga memasuki Baitullah melalui pintu Hijr Ismail. Adapun larangan selama, ya, ihram atau orang yang sedang berikhram, satu, memakai baju yang berjahit, masyhur, ya, kita kenal bersama. Memakai topi bagi topi laki, ya, tutup kepala, ya, bagi laki-laki seperti topi gitu, menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan perempuan, serta mencukur atau mencabut rambut yang ada di bagian badan dan kepala. Nah, ini semua menjadi bagian dari haji yang penting untuk kemudian kita ketahui di tahapan awal ini. Lalu bagaimana dengan adanya kondisi kita masyarakat Indonesia? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian ada haji ifrad, haji qiran, dan tamattu. Di bagian ini kita cukupkan, insya Allah nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.